Mengapa bisa terjadi siang dan malam? Hal itu dikarenakan bumi berputar pada porosnya atau biasa disebut dengan rotasi. Teman-teman, ternyata yang mengalami rotasi atau perputaran bukan hanya bumi saja, melainkan juga bisa kita lihat seperti jarum jam atau gangsing atau juga komedi putar. Nah, untuk mengetahui apa itu rotasi, apa saja unsur-unsurnya, serta bagaimana sifatnya, yuk kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu rotasi, apa saja unsur-unsurnya, serta bagaimana sifat dari rotasi tersebut. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman, coba simak ilustrasi berikut ini. Jadi, ada Didu nih yang sedang bermain di tempat wisata. Dan di sana, Didu ingin bermain komedi putar yang terkenal paling unyu sedunia. Komedi putar tersebut memiliki 12 kuda-kudaan. Dan terdapat nomor pada masing-masing badan kuda tersebut. Sekarang kita lihat ilustrasi dari atas ya. Untuk masing-masing posisi kuda, Kak Yosef beri nama dengan A, B, C, sampai dengan L. Nah, Didu menaiki kuda yang pertama. Kemudian, komedi putar tersebut berputar searah jarum jam. Dan saat kuda nomor 4 ada di posisi A, komedi putar berhenti karena menaikkan penumpang. Dapat kita lihat setelah putaran pertama tadi, saat ini posisi Didu berada di titik D, di mana semula posisi Didu ada di A. Berikutnya, putaran kedua. Komedi putar membuat Didu berada di posisi G. Akan tetapi, ternyata kuda nomor 5 masih kosong, sehingga komedi putarnya berputar arah. Berlawanan arah jarum jam membawa kuda nomor 5 ke posisi A untuk menaikkan penumpang. Sehingga saat ini posisi Didu berada di huruf E. Teman-teman, kita anggap Didu sebagai sebuah titik. Maka posisi awal Didu ada di A. Dan pusat putaran komedi putar sebagai titik rotasi dengan simbol O. Kemudian, posisi awal Didu diputar searah jarum jam dengan jarak tertentu sehingga Didu berada di posisi D. Setelah itu, diputar lagi searah jarum jam dengan jarak tertentu sehingga Didu berada di posisi G. Kemudian, diputar berbalik arah berlawanan arah jarum jam dengan jarak tertentu sehingga Didu berada di posisi E. Wah, ternyata akibat dari suatu rotasi atau perputaran, maka posisi titik bisa berubah ya. Teman-teman, dari ilustrasi rotasi titik tadi, apakah teman-teman sudah bisa menentukan apa saja unsur-unsur dari rotasi? Nah, agar lebih mantap dan yakin lagi untuk mengetahui apa saja unsur-unsur rotasi, Kak Yosef akan berikan ilustrasi yang kedua. Simak baik-baik ya. Sekarang Kak Yosef memiliki sebuah kertas origami berbentuk persegi. Dan Kak Yosef beri nama persegi A, B, C, D. Dan pusatnya O. Kemudian Kak Yosef tancapkan paku di pusatnya, tepat di titik O. Lalu Kak Yosef rotasi atau putar sebesar 90 derajat searah jarum jam. Maka sekarang posisi titiknya berubah. Titik A sekarang menempati titik D. Titik B menempati titik A. Titik C menempati titik B. Titik D menempati titik C. Titik A yang sekarang menempati titik D itu artinya bayangan titik A
pada rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat O adalah titik D. Nah, bagaimana ya jika semisal posisi awal tadi kita rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam? Maka hasilnya akan seperti ini. Titik A sekarang menempati titik B. Titik B menempati titik C. Titik C menempati titik D. Titik D menempati titik A. Ingat ya, titik B yang sekarang menempati titik C itu artinya adalah bayangan titik B pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O, yaitu titik C. Oke, sekarang bagaimana kalau pakunya Kak Yosef tancapkan pada titik A? Sehingga yang menjadi pusat rotasinya nanti bukan lagi titik O, melainkan titik A. Jadi, jika kertas ini kita putar 90 derajat searah jarum jam, maka titik D akan berada pada posisi titik B. Atau, jika kertasnya diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka titik B akan berada pada posisi titik D. Itu artinya, bayangan titik B pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat A adalah titik D. Baik teman-teman, dari dua ilustrasi tadi kita sudah bisa menentukan apa saja unsur dari rotasi. Ada 3 unsur rotasi. Yang pertama adalah pusat rotasi. Bisa diingat-ingat ya, pusat dari komedi putar tadi dan paku yang Kak Yosef tancapkan pada kertas origami. Yang kedua adalah besar sudut, yaitu jarak yang ditempuh oleh komedi putar saat berputar atau 90 derajat dari kertas yang Kak Yosef putar tadi. Berikutnya, yang ketiga adalah arah. Arah rotasinya bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Teman-teman, perlu diingat ya, kalau rotasinya searah dengan jarum jam, maka nilai sudut putarannya adalah negatif. Sementara kalau berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai sudut putarnya adalah positif. Itu tadi contoh mengenai rotasi titik. Bagaimana kalau rotasi bidang ya? Yuk kita intip penjelasannya. Misalkan Kak Yosef memiliki sebuah segitiga seperti berikut ini. Dan segitiga tersebut akan Kak Yosef rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O. Maka bayangannya yang didapat dengan merotasikan 3 titik sudut segitiga tersebut, A dirotasikan menjadi A aksen, B menjadi B aksen, dan C menjadi titik C aksen. Lalu kita hubungkan setiap titik menjadi bidang segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika kita amati baik-baik nih, maka jarak AB sama dengan A aksen, B aksen. Kemudian jarak BC sama dengan B aksen, C aksen. Dan jarak AC sama dengan A aksen, C aksen. Selain itu, bayangan bidang yang dihasilkan memiliki bentuk yang sama dengan bidang asal. Terlihat jelas kan teman-teman? Wow, ternyata belajar rotasi bisa seseru ini ya. Bumi berotasi artinya berputar pada porosnya. Jadi kita bisa menentukan unsur-unsur rotasi ada 3, yaitu pertama pusatnya, yang kedua besar sudutnya, dan yang ketiga adalah arah dari rotasinya. Selain itu, rotasi untuk sembarang sudut putar menghasilkan 2 sifat. Yang pertama, jika garis dirotasikan, maka akan menghasilkan bayangan yang sama panjang dengan garis awal. Yang kedua, jika sebuah bidang dirotasikan, maka akan menghasilkan bayangan yang bentuknya sama dengan bidang awal. Oke deh adik-adik, cukup sekian penjelasan dari Kak Yosef. Sampai jumpa.